Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala al-imamu al-Bukhari babu ihtisabi al-asari. Bab keutamaan mengharap pahala dari langkah-langkah yang kita langkahkan untuk menuju kebaikan. Di mana Imam Bukhari di sini mendatangkan bab ini secara umum. Apakah itu langkah menuju masjid untuk sholat jamaah, ataukah langkah ke tempat pengajian yang bukan masjid? Maka di sana ada nilai ibadah yang akan diperoleh dari langkah-langkah kebaikan. Haddatsana Muhammadu ibnu Abdullah bin Haushabi qala haddatsana Abdul Wahhab qala haddatsana Humaidun an Anas bin Malik qala an-nabiyyu ya bani Salimah. Ini salah satu dari Khazraj ya, kabilah Khazraj. Jadi di Madinah ada dua kabilah yang masuk ke dalam Islam, yaitu Aus dan Khazraj. Rasulullah berkata kepada Bani Salimah, ala tahtasibuna asarakum, apakah kalian tidak mencari pahala dari langkah-langkah kalian menuju masjid? Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Bani Salimah ini mereka menjual rumah-rumah mereka untuk apa? Bisa berdekatan di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa saya jual rumah saya agar apa? Bisa tinggal di sekeliling Masjid Nabawi, agar mudah aksesnya dekat dengan masjid. Tapi Rasulullah menganggap makruh ini. Kenapa? Karena banyak keutamaan yang akan terbuang. Bayangkan Pak, kalau rumah kita 1 kilo dari masjid, ya kan? 1 kilo itu berapa meter kira-kira? 1000 ya? 1000. Satu langkah itu berapa nih? Berapa meter? 30 cm ya. Jadi 1 meternya 30 langkah ya, 3 langkah. 3 kali 1000, nah 3000. Berarti 3000 keutamaan yang akan hilang kalau kita jauh dari dekat di masjid. Tapi ada juga keutamaannya dekat dari masjid, yaitu akan mudah nanti dapati sholat berjamaah. Kemudian juga dekat dari seruan azan. Beda yang tinggal jauh di sana, kalau nggak dengar azan susah untuk datang ke masjid. Jadi masing-masing punya keutamaan. Wa qala Mujahidun fi qawlihi wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Dan kami akan mencatat ma qaddamu, apa yang mereka telah lakukan dari amalan-amalan ketaatan, wa asarahum, dan langkah-langkah mereka menuju ketaatan. Qala khutahum, qala Mujahid khutahum, langkah-langkah mereka. Di sini sifatnya umum. Langkah menuju masjid dan langkah menuju kebaikan. Gimana kalau sekiranya langkahnya menuju tempat maksiat? Maka terhitung juga dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap perbuatan anggota tubuh kita. Wa qala Ibnu Abi Maryam akhbarana Yahya ibni Ayyub as-Sikhtiyani haddatsani Humaidun an Anas anna Bani Salimata aradu ayyatahawwalu an manazilihim. Bahwa Anas menceritakan Bani Salamah mereka ingin berpindah rumah mereka dekat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayanzilu qariban minan nabi. Lalu mereka tinggal dekat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kan rumahnya berdempatan langsung dengan masjid. Qala fakarihu Rasulullahi
Lantas Rasulullah menganggap makruh hal tersebut, ayyuru al-Madinah, ai meninggalkan kota mereka, kampung mereka untuk dekat dari masjid. Ala tahtasibuna asarakum, tidakkah kalian mau mencari pahala dari langkah-langkah kalian menuju masjid? Qala mujahidun khatahum ay asaruhum ayyumsha fil ardi bi arjulihim, yaitu mereka melangkahkan kaki di atas bumi. Nah, jadi langkah kaki yang dihitung. Adapun putaran roda kendaraan ini enggak dihitung, enggak dianggap. Apa? Naik motor, naik sepeda, naik mobil ini enggak dihitung. Jadi langkah kaki. Babu fadlil isya'i fil jamaah. Bab keutamaan salat isya berjamaah. Haddatsana Umar ibnu Hafsin qala haddatsana Abi ay Hafsun qala haddatsana Al-A'mash ay Sulaiman ibnu Al-Mihran qala haddatsani Abu Shalihin an Abi Hurairah qala an-nabiyyu laysa salatun asqala 'alal munafiqi minal fajri wal isya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat yang paling berat bagi orang-orang munafik daripada salat fajr dan salat isya. Menunjukkan bahwa salat bagi orang-orang munafik itu semuanya berat. La yakumuna illa kusala, tidaklah mereka pergi menegakkan salat kecuali dalam keadaan bermalas-malas. Berzikir dengan zikir yang sedikit, ingin cepat-cepat menyelesaikan salat, kemudian keluar merasa berat. Coba orang itu Pak, kalau kerja melakukan sesuatu penuh dengan tekanan, penuh dengan rasa berat, nyaman gak kira-kira dia kerjakan? Enggak kan, dia ingin segera selesai kerjaan tersebut. Jadi orang munafik, semua sholat itu mereka anggap berat. Nah yang paling berat adalah sholat fajar, sholat subuh, dan sholat isya. Kenapa kira-kira ini Pak Joko? Karena sholat subuh ini asik-asiknya tidur ya, kemudian dibangunkan. Waktu isya asik-asiknya apa? Istirahat. Capek, kecapean pulang dari beraktivitas di siang hari. Kemudian kata Rasulullah, walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka tahu keutamaan pada keduanya, pada sholat fajar dan sholat isya, la atauhuma walau habwan, mereka pasti akan mendatanginya meskipun merangkak. Dia tidak bisa berjalan karena berat mungkin, maka mereka akan merangkak kalau mereka tahu keutamaannya. Tapi Rasulullah di sini nggak menjelaskan keutamaannya, menunjukkan bahwa besar keutamaannya. Karena sesuatu yang disebutkan Pak, itu manusia pasti ada sudah terbayang. Kalau sekiranya orang yang hadir sholat isya berjamaah, keutamaannya dapat uang 1 juta, jelas kan? 1 juta aja. Kali orang anggap remeh, saya lo banyak aja penghasilan. 2 juta, 2 juta aja. Ini nggak disebutkan, menunjukkan apa? Sesuatu hal yang membuat penasaran. Laqad hamamtu an amural muadzina fayuqimah tsumma amura rajulan ya umman nas. Sungguh aku ingin memerintahkan muadzin negakkan adzan, lalu iqamah, kemudian aku perintahkan seseorang mengimami manusia. Lantas Rasulullah kemana? Tsumma akhudha syu'lan minan nar, lalu aku ambil kayu bakar, kemudian aku nyalakan. Fa uharriku ala man la yakhruju ila sholati ba'du. Aku pergi ke rumah orang-orang yang tidak hadir sholat isya berjamaah untuk membakar rumah mereka dengan api. Ini merupakan dalil yang dipakai oleh Hanabilah, wajibnya bagi kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid. Karena Rasulullah rela meninggalkan sholat
mengimami manusia untuk ngecek orang-orang yang tidak hadir sholat berjamaah. Babu isnani fama fauqahuma jama'atun. Bab 2 orang atau lebih dianggap berjamaah. Minimal jamaah 1 imam 1 makmum. 2 orang. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yazid bin Zurai'in qala haddatsana Khalidun an Abi Qilabah an Malik bin al-Huwairisi. Malik ibn al-Huwairis. Anin Nabi qala idza hadaratis shalah fa'adzina wa aqima summa la ya'ummakuma akbarukuma. Kita tahu bahwa Malik bin al-Huwairis seorang pemuda yang datang dari kampungnya bersama pemuda-pemuda yang lain, yang jumlahnya ada 20 orang, Pak. Nah, tatkala mereka sudah rindu dengan keluarga, maka mereka apa? Maka mereka disuruh pulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiam di sisi Nabi selama 20 hari. Nah, cuma di sini Rasulullah memerintahkan kedua orang. Apakah Malik ibn Huwairis dan temannya? Sementara mereka jumlahnya banyak. Yaitu apa? Akimah. Tegakkanlah kalian berdua. Kemudian salah satu di antara kalian yang paling tua, yang paling besar, itu menjadi apa? Menjadi imam. Nah, ini ada isyarah atau ada dalil menunjukkan bahwa jamaah itu minimal 2 orang. Di mana Rasulullah juga pernah sholat malam bersama Abdullah bin Abbas. Berdiri di sebelah apa namanya? Di sebelah kiri, kemudian Rasulullah mengarahkannya ke sebelah kanan. Babu man jalasa fil masjid yantadirus sholata wa fadlil masajidi. Bab keutamaan orang yang duduk di masjid, ngapain? Nunggu waktu sholat. Nah, ada niat dia nunggu waktu sholat. Kalau nanti niatnya terputus, maka terputus pula keutamaan. Tapi nanti diikat dengan apa? Malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Jadi kalau dia nunggu setelah maghrib, dia nunggu kayak gini kan keadaannya nunggu nih sampai datang waktu isya. Nah, kita belum berhadas, maka dianggap sholat terus menerus, sekaligus mendapatkan doa dari malaikat, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu. Haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malikin an Nabi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah qala al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu malam yuhdis. Nih, malaikat senantiasa bersolawat atas kalian madama fi musallahu, selama dia di tempat sholatnya. Apakah musola ataukah masjid? Jadi kalau malaikat berselawat kepada anak Adam, maknanya adalah ad-doa. Tapi diikat malam yuhdis, selama dia belum berhadas. Apakah itu hadas kecil ataukah hadas besar? Nah, jadi hadas itu tidak mesti harus ada zatnya, Pak, ya. Paham? Tidak mesti harus ada zatnya. Intinya adalah dia menghalangi sahnya sholat. Ini namanya apa? Hadas. Pak Joko, kentut itu najis atau hadas? Najis. Pak Heri, kentut najis atau hadas? Hadas. Oh, dua kaul ini berbeda nih. Pak Joko bilang najis. Siapa nih yang mau merojihkan, mau menguatkan nih? Bapak pilih yang mana? Pak Heri atau Pak Joko? Pak Heri, ya. Nanti Pak Heri lebih unggul dalam hal ini. Dan ada penguatnya. Pak Joko
nggak ada mutabaanya. Jadi yang benar bahwa kentut itu hadas, bukan? Nah, kalau ada zatnya baru najis. Kalau yang sifatnya maknawi ini adalah hadas. Orang yang murtad, itu dia hadas. Orang yang junub. Apakah junub karena jima atau junub karena mimpi basah? Ada yang keluar. Apa itu Pak Joko yang keluar? Mani. Mani itu bukan najis. Iya, tapi dia berhadas besar. Doa malaikat kepada orang yang nunggu sholat tadi adalah Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Apa bedanya ini? Ada dua nih. Karena memang Allah sering menggandengkan dua hal ini. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang ditutupi kesalahannya belum tentu nanti disayangin. Contoh gini Pak, ada karyawan yang dia sering melanggar. Setiap hari dia melanggar, maka bosnya, pimpinannya bilang apa? Capek saya maafin kamu. Sudah. Gak usah lagi kerja di sini. Paham? Kamu dikit-dikit salah terus saya maafin. Sudah ribuan kali saya maafin kamu. Capek saya. Berarti apa? Orang ini dimaafin tapi nggak disayangin. Tapi kalau dia disayangin udah. Seberapa banyak kesalahanmu saya akan ampuni terus. Ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah, Pak. Kalau manusia enggak. Pasti akan sampai pada tingkatan dia bosan, capek, lelah memaafkan. Paham? Jadi Allah tidak hanya memaafkan, menutupi kesalahan, tapi sekaligus menyayangi. La yazalu ahadukum fi salatin ma dama salatu tahbisuhu. Senantiasa kalian dianggap salat selama salat itu menghalangi kalian, menahan kalian untuk beranjak keluar. Dalam artian dia nunggu nih salat. Padahal di luar sana ada urusan penting, perdagangan mungkin, menguntungkan dalam hal dunia mungkin, tapi ada yang menghalangi dia, yaitu salat untuk keluar. Nah, ini maknanya. Ada kerjaan nih yang penting dia lakukan, tapi dia terhalangi sholat. Dia lebih kedepankan menunggu waktu sholat. Maka dia dihitung sholat terus menerus sampai datang waktu atau ditegakkan iqamah. La yamna'uhu ayyam qaliba ila ahlihi illa sholat. Tidak ada yang menghalangnya pulang ke rumahnya, pulang ke kantornya kecuali sholat. Dia tertahan oleh sholat tadi. Jadi di hadis ini disebutkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama didoakan malaikat. Salim. Yang kedua dia dihitung terus melaksanakan sholat. Haddatsana Muhammad ibnu Basharin qala haddatsana Yahya ibnu Ubaidillahi qala haddatsani Khubaibu ibnu Abdurrahman an Hafsi ibni Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Kita tahu Pak bahwa padang mahsyar nanti itu tidak ada pohon, tidak ada gedung, tanah lapang gitu. Matahari didekatkan 1 mil, panas yang begitu bersangatan gitu ya, menyebabkan manusia mengeluarkan keringat yang banyak. Ada yang sampai mata kakinya, lututnya, betisnya, pahanya, pinggangnya, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Nah, manusia membutuhkan naungan nih. Maka Allah akan memberikan naungannya kepada salah satu dari 7 golongan yang akan disebutkan ini. Yang pertama adalah al-imamu al-adil. Pemimpin yang adil.
ciri pemimpin yang adil, mereka mengedepankan kepentingan masyarakat. Karena kepemimpinan itu manutun bil maslahah, yaitu mengedepankan maslahat rakyat bawahannya. Bukan yang dipentingkan dipikirkan itu bisnis. Kali-kali dalam artian hitungan, kalau ini dinaikkan akan rugi dan seterusnya. Kalau ini diturunkan masyarakat akan nggak bisa beli. Ini yang dipikirkan. Bagaimana masyarakat itu lebih diprioritaskan. Ini diantara ciri pemimpin yang adil. Tidak memandang siapapun dia. Dia senantiasa berlaku adil. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang tumbuh beribadah kepada Rabb-nya. Syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Sejak kecil dia sudah terdidik beribadah kepada Allah, salat, puasa, zakat, sampai dia menjadi pemuda, kemudian tua, kemudian meninggal dunia. Dia senantiasa beribadah kepada Rabb-nya. Tidak di saat tua saja baru dia baru dia beribadah. Dia senantiasa beribadah terus. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ini yang ketiga. Ini yang menjadi syahid dalam bab ini, yaitu seorang pemuda yang hatinya terikat ke masjid. Yang dia utamakan itu pergi ke masjid. Dia senantiasa menunggu panggilan azan. Ini pemuda-pemuda kita sekarang imma ke tempat main game, imma ke tempat ke mall, ke tempat-tempat yang lain. Kenapa mereka tidak tertarik ke masjid? Karena tidak ada hal yang menyenangkan bagi dia di masjid. Seandainya ada hal yang menyenangkan di masjid, maka dia akan pergi. Jadi mereka lebih senang dengan permainan-permainan yang melalaikan. Nah, orang tua yang memberikan arahan bahwa datang ke masjid begini dan begitu, sehingga hatinya terikat terus ke masjid. Ketika sedang main bola mungkin atau main game mungkin, dia tinggalkan semua, kemudian pergi ke masjid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua pemuda yang saling mencintai karena Allah. Apa maknanya mencintai karena Allah ini, Pak? Mencintai seseorang karena dia taat kepada Allah. Ini maknanya. Contoh, ada orang yang Masya Allah rajin sholat, rajin kajian. Kita boleh mencintainya. Mencintai yang tidak mengharuskan mukhalafah, bersama. Kecintaan yang menuntut tolong menolong, mengingatkan sesama kaum muslimin. Ini namanya Pak? Tahabba fillah. Demikian juga al-bughdu fillah, benci karena Allah. Ketika teman kita melakukan kemaksiatan, kita tegur dia, kita murkai dia karena kemaksiatannya. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia berkumpul karena Allah, dia pun berpisah karena Allah. Kemudian yang keberapa ini? Yang kelima ya. Wa rajulun talabathu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pemuda yang diajak oleh wanita yang cantik untuk berzina. Wah, ini kesempatan ini. Wanita cantik yang ngajaknya berzina. Bukan dia yang ngajakin. Ini kayak Nabi Yusuf alaihi salam. Perempuannya itu dzatu mansab, memiliki kedudukan dan kecantikan. Bukan dia yang nyari-nyari. Perempuan ini yang ngejar-ngejar, malah ngajakin Ngajakin berzina. Lalu pemuda ini berkata, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah.
Inilah yang diucapkan juga oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga dia tidak mau mengikuti tuntutan sayyidatuhu, tuan wanitanya. Kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang pemuda yang bersedekah, lalu dia sembunyikan sedekahnya itu hingga tangan kanan, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kalau di dalam riwayat Muslim terbalik, maklub, hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Hingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Jadi kalau ada lewat kotak infak di depan kita saat selesai Jumatan mungkin, kemudian kita tutup tangan kita dengan apa? Dengan tangan kiri kita untuk memasukkan uang ke dalam kotak infak tersebut, berarti tangan kiri kita ini mengetahui kan? Paham? Ini paham Pak? Paham? Paham? Gambarannya Pak, taruhlah ini kotak infak kan? Nah, kita mau masukkan sesuatu nih. Kita masukkan tapi kita tutup dengan tangan kiri. Maka tidak masuk dalam hadis ini. Tidak mendapatkan keutamaan. Karena tangan kirinya mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Atau bagaimana disembunyikan belakang ini? Iya, kalau bisa disembunyikan. Nah, jadi langsung dimasukkan saja tanpa diketahui oleh tangan kiri kita. Ya, jadi anggota tubuh kita yang terdekat saja nggak boleh tahu. Apalagi istri, apalagi teman, apalagi yang lainnya. Untuk permasalahan terang-terangan dalam bersedekah, ini dibolehkan juga kalau ada tujuan. Contoh Pak, saya cabut uang 100.000 kemudian saya angkat tinggi-tinggi gini. Pas ada kotak infak lewat, saya angkat gini tinggi-tinggi. Saya masukkan pelan-pelan 100-an ini, 100 lembar atau $100 gitu. Apakah saya dosa nih? Tidak. Karena saya mau mengajarkan kepada yang lain. Kalau mau bersedekah, infak itu yang merah-merah. Jangan yang abu-abu. Abu-abu. Tapi yang merah-merah Pak Joko ya. Nah, biasanya di kampung-kampung Pak, memang dia titip pesan kepada DKM, tolong saya diinfokan kepada jamaah ya. Biasanya apa? Sebelum taraweh gitu. Oh, si fulan menyumbang 100.000. Si ini 100.000 diumumkan di depan. Nah, ini kembali kepada apa? Kepada niat. Kalau niatnya untuk apa? Mengajarkan kepada yang lain, maka tidak mengapa. Tapi kalau untuk riya, maka tidak bernilai pahala. Sia-sia infak atau sedekahnya dia. Wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Kemudian yang terakhir yaitu seorang pemuda yang dia berzikir kepada Allah dalam keadaan khaliyan sendiri, lalu bercucuran kedua matanya karena khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuh golongan atau 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadatsana Qutaibatu qala hadatsana Ismailu ibnu Ja'farin an Humaidin qala suila Anasun ibnu Malikin hal ittakhadha Rasulullahi khataman faqala na'am akhkhara lailatan salatal isya ila syatril laili. Summa aqbala alaina biwajhihi ba'da ma shalla faqala shallan nas wa raqadu wa lam tazalu fi salatin mundu intadartumuha. Qala fa ka'anni anzuru ila wabisi khatamihi. Anas pernah ditanya, apakah Rasulullah memakai cincin? Lalu Anas bin Malik berkata, "Na'am, Rasulullah menggunakan cincin." Kemudian Anas menceritakan suatu malam Rasulullah pernah mengakhirkan sholat isya.
hingga tengah malam. Selesai sholat, dia menghadap kami. Wajahnya itu menghadap ke kami. Setelah selesai sholat, faqala, lalu bercerita, menyampaikan pesan, sholat nas, manusia sudah sholat. Kemudian setelah itu tidur mereka. Sementara kalian walam tazalu fi sholatin, kalian ini dianggap senantiasa sholat mundu intadortumuha, semasa kalian menunggu datangnya waktu sholat isya. Kebayangkan Pak, taruhlah waktu isya tadi jam 8 gitu ya. Rasulullah keluar baru mengerjakan di jam 11. Berarti 1, 2, 3 jam mereka menunggu sampai ketiduran. Menunggu, maka mereka dihitung apa? Tetap sholat. Tapi kalau dia tidur ayam. Apa itu tidur ayam? Ketika qomat langsung bangun kan? Nah, ini tidur ayam. Jadi tidurnya itu masih dengarin suara kalau ada yang menegurnya. Tidak ngorok, tidak sadar lagi. Babu fadli man goda ilal masjidi wa man roha. Bab keutamaan orang yang goda ilal masjid. Goda itu keluar di waktu pagi, roha itu keluar di waktu sore. Jadi ini keutamaan bagi mereka yang pergi di pagi hari dan pergi di sore hari menuju masjid untuk sholat, tanpa diikat apakah dengan jalan kaki ataukah dengan kendaraan. Dia mendapatkan apa Pak? Keutamaan ini. Jadi semasa mondar-mandirnya dia ke masjid, selama itu dia mendapatkan keutamaan. Haddatsana Ali bin Abdillahi qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Muhammad bin Mutarrifin an Zaid bin Aslam an Atha'i bin Yasarin an Nabi Hurairah an Nabi qala man goda ilal masjidi wa rohah. Barang siapa yang pergi di pagi hari ke masjid, waroha, dan kembali dan pergi juga di sore hari, a'addallahu lahu nuzula minal jannati kullama goda aw roha. Maka Allah akan menyiapkan baginya tempat di surga selama dia mondar-mandir ke masjid. Nah, di sini enggak diikat dengan apa mondar-mandir ke masjid itu untuk sholat. Paham? Tapi pokoknya dia pergi ke masjid. Gimana kalau tukang yang membangun masjid? Tukang niatnya bukan untuk ibadah, niatnya untuk kerja. Maka ini nanti dibawa kepada orang-orang yang pergi ke masjid untuk ibadah. Babu idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Bab apabila ditegakkan iqamah, maka tidak ada salat kecuali salat yang wajib. Gambarannya seperti ini, Pak. Iqamah sudah ditegakkan. Sementara ada orang masih salat sunnah. Ya kan? Kalau dia baru mulai, dia harus batalkan. Yang jadi masalah kalau sekiranya dia sudah di rakaat terakhir dan dia perkirakan masih saya dapat nih menyelesaikan, dan imam masih di rakaat pertama, maka hendaklah dia selesaikan. Karena seseorang itu tidak boleh membatalkan ibadahnya. Fala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Paham? Tapi kalau sekiranya nanti dia ketinggalan di satu rakaat, maka dia harus mengedepankan yang wajib daripada yang sunnah. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'di an abihi an Hafs ibni Asim an Abdullah bin Malik ibnu Buhaina qala marran nabiyyu bi rajulin qala ha'i tahwil. Wa haddatsani Abdurrahman qala haddatsana Bahz bin Asadin qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Sa'd bin Ibrahim qala sami'tu Hafsa ibnu Asim qala sami'tu rajulan minal azdi yuqalu lahu Malik bin Huwairis.
Malik bin Buhainah. Qala anna Rasulullah ra'a rajulan wa qad uqimatis shalah yusalli raka'ataini falamma sarafa Rasulullah la sabihin nasu wa qala lahu Rasulullah as-subha arba'an as-subha arba'an. Jadi Malik ibnu Buhainah. Jadi kalau penduduk Irak menganggap Malik ibnu Buhainah. Kalau penduduk Madinah menganggap Abdullah ibnu Buhainah. Nah, riwayat lain yang menyebutkan tentang hadis ini atau kisah ini, Abdullah bin Abbas juga menceritakan dirinya bahwa pernah waktu sholat subuh saya mengerjakan sholat sunnah, ya, mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh. Padahal iqamah sudah ditegakkan, Rasulullah sudah keluar menuju masjid mau mengimami sahabat. Rasulullah lewat sambil menyampaikan pesan kepada Abdullah bin Abbas, kamu mau sholat 4 rakaat, sholat subuh 4 rakaat. Itu disampaikan kepada Abdullah bin Abbas. Apakah kamu mau mengerjakan sholat subuh 4 rakaat? Kan sholat subuh hanya 2 rakaat kan? Maknanya kalau sudah ditegakkan iqamah, tinggalkan sholat sunnah. Jangan kamu gabungkan dengan apa? Dengan sholat sunnah dan sholat wajib. Nah, kalau di sini di riwayat ini seakan-akan pemuda yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Buhainah juga. Di mana Rasulullah melihat seseorang sholat 2 rakaat sementara iqamah sudah ditegakkan. Paham nih, Pak? Jadi dia tetap aja asik sholat sunnah 2 rakaat. Sementara iqamah sudah ditegakkan. Falamman sarafa Rasulullah, sakala Rasulullah selesai sholat, la hasabihin nas. Lantas manusia mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepada pemuda tadi, as-subha arba'an, as-subha arba'an. Apakah sholat subuh 4 rakaat? Apakah sholat subuh 4 rakaat? Menunjukkan bahwa tidak boleh menegakkan sholat sunnah full 2 rakaat di saat sudah ditegakkan iqamah. Jadi harus ditinggalkan, Pak. Kalau kondisinya baru mulai atau baru di rakaat pertama. Karena dia akan ketinggalan apa? Ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat kalau imamnya baca kul-kul kan? Paham? Kalau imamnya baca surah Al-Baqarah mungkin masih bisa dapat. Jadi masalah kalau bacaannya pendek. Nah, ada yang mau ditanyakan, Pak, tentang hadis-hadis yang kita bacakan tadi? Silakan. Iya, sholat sunnah. Iya. Yang penting niatnya itu selingan aja kan, biar mungkin agak betah di sini. Tapi tetap niatnya kan. Iya, dia niatnya untuk yang penting niat. Nah, kalau sudah berubah niat, baru juga dia nggak dapat pahala, nggak dapat keutamaan itu. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.